Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Sahabat Al-Qur'an dimanapun berada, semoga kita semua dalam memperjuangkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan kita dan menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Qur'an kepada masyarakat, ini menjadi nilai ibadah dan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada suatu pertanyaan daripada cara wakaf pada surah Al-Baqarah ayat 116, yaitu dari pertanyaan ini datang dari peserta kami di program Zaid bin Thabit angkatan pertama. Apa itu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Al-ayah. Nah, ketika itu mungkin beliau belum tahu bagaimana cara wakaf di ayat ini. Kemudian Al-Fakir jelaskan. Dulu Al-Fakir ketika setoran ayat ini kepada guru, beliau menjelaskan bahwasannya sebaiknya wakaf pada waqalu takhadallahu walada, yang artinya mereka orang-orang kafir menganggap Allah itu memiliki anak. Kemudian ayat setelahnya dijawab dengan subhanah, maha suci Allah, ballahu ma fis samawati wal ardi kullul lahu qanitun. Itu ayat setelahnya. Nah, kata subhanah ini adalah bentuk tanzih, bentuk jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak. Wa qalu takhadallahu walada subhanah, itu tanzih yang dari asal kata nazzaha, yaitu mensucikan. Ini beliau menjelaskan seperti itu. Sebaiknya ketika membaca ayat ini kita wakaf pada wa qalu takhadallahu walada subhanah. Kita tegaskan bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak, maha suci Allah. Allah tidak memiliki anak, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fakir tanyakan kepada guru Syekh Abdul Aziz, beliau orang Mesir yang mengajarkan Al-Qur'an kepada kami, ilmu-ilmu Al-Qur'an dan qiraat. Beliau menjelaskan ayat ini jika dilihat daripada pemahaman ulama salafus shalih, ya, beliau menjelaskan seperti itu. Memang mereka berijtihad waqaf pada waqalu takhadallahu walada subhanah. Nah, beliau menjelaskan bahwasannya ketika kita waqaf pada waqalu takhadallahu walada, ini adalah libayanil ma'na, tamamuhu libayanil ma'na. Sudah pas waqaf pada ayat itu. Kalau istilahnya waqaf tam, ya, sudah baiklah, sudah cukup waqaf di situ, sudah betul begitu. Nah, libayanil ma'na, untuk menjelaskan makna bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi, apakah kita wajib untuk berhenti di sini? Beliau menjelaskan tidak. Karena Nabi SAW tidak berhenti pada waqalu takhadallahu walada. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi waqalu takhadallahu walada subhanah. Nah, itu juga betul. Ballahu ma fis samawati wal ardi, sampai akhir ayat itu juga betul ketika kita waqaf pada waqalu takhadallahu walada subhanah. Jadi ada dua opsi yang bisa kita praktikan. Yang pertama, kita waqaf pada waqalu takhadallahu walada dilanjut subhanah, atau muwassal subhanahu ma lahu ma fis samawati. Nah, yang kedua, waqalu takhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Nah, kalau beliau menjelaskan lagi, ketika kita mengambil yang kedua ini, wa qalu takhadallahu walada subhanah, apakah ini kita salah? Beliau menjawab, laisa fihi syai'. Tidak ada kesalahan di situ, betul. Nah, kita merujuk lagi kepada teori waqaf dan ibtida, ya, ma'rifatul wuquf, ya, bab ma'rifatul wuquf dalam matan muqaddimah Imam Ibnu Jazari kan beliau menjelaskan wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min
mim ma'rifatil wuqufi. Ketika kita telah mempelajari teori-teori tajwid, kita diwajibkan juga untuk mengetahui bagaimana cara wakaf dan cara memulai bacaan kita. Karena itu terkait dengan makna perubahan makna seperti itu kan. Dan di akhir bab itu beliau menjelaskan apa? Laisa fil Qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Imam Ibnu Juzari menjelaskan seperti itu. Tidak ada dalam Al-Qur'an itu wakaf itu wajib, harus seperti ini, harus seperti ini. Dan bentuk ijtihad daripada ulama. Nah, seperti itu. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi penjelasan bagi kita semuanya, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam membaca Al-Quran ketika kita telah mempelajari ilmunya atau belum mempelajari ilmunya. Terlebih lagi kita harus mempelajari. Jika belum mempelajari, harus mempelajari, karena terkait dengan wakaf dan ibtida ini sangat penting dipelajari. Banyak ulama-ulama dahulu menulis kitab mengenai bab wakaf dan ibtida. Al-Faqir meminta saran dan masukan daripada penjelasan Al-Faqir ini sangat-sangat masih banyak kekurangannya dari para alim ulama. Setiap orang yang menonton, mendengarkan penjelasan dari Al-Faqir ini, semoga ada manfaatnya. Dan jikalau ada kebaikan yang Al-Faqir sampaikan, mari kita sebarkan kepada saudara-saudara muslim kita, agar setiap saudara-saudara muslim kita yang lain melek ya, atau lebih memperhatian lagi dengan membaca Al-Quran, agar tidak salah dan tidak seenaknya saja dalam baca Al-Quran. Karena Al-Quran ada kaidah-kaidah yang harus kita jaga, yang harus kita terapkan dalam membaca Al-Quran. Tidak semudah hanya membaca saja. Kalau kita mempelajari lebih dalam lagi seperti itu. Dan semoga ini bisa menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.